Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Indra dan rekan saya. Wimala Ratna Elisa. Pagi hari ini kami akan memimpin Puja Bakti. Puja Bakti hari ini akan dilaksanakan dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Sebelum kita memulai Puja Bakti, saya mengharapkan untuk menonaktifkan alat komunikasi atau di silent sampai kegiatan Puja Bakti selesai. Terima kasih. Para umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Umat dipersilakan untuk duduk bersimpul lutut dan bersikap. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa.
Sangga Siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya
berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panati pata weramani, sikapadang samadhyami, adinadana weramani, sikapadang samadhyami, kamesu micaca weramani, sikapadang samadhyami, musawada weramani, sikapadang samadhyami, surameraya majapamadatana weramani, sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sanggang Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci
yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa Dhammasarati Sata dewa manusanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pancatang Weditabo Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Tipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuni
pahuneo dakineo anjali karaneo anutarang punya ketab lokasati. Samadhi. Saudara-saudari dalam Dhamma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku. Saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar. Menyadari tubuh. Merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernafas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Bernafas masuk panjang sebanyak 3 kali. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Membungkuk hormat. Dhamma Desana. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembawaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Samanera Tejo. Aradhana, para umat dipersilakan untuk berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila kembali. Aradhana Dhamma Desana, halaman 37. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Samanera Tejo. Brahmacaloka Dipati Sahampati Pratanjali Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampimang Paja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berkah bagi kita bersama pada hari ini kita dapat berkumpul di hari ini tentunya dalam rangka kita memperdalam dan praktek Dharma secara kolektif ya, atau secara bersama-sama. Ini adalah satu bentuk keberuntungan karena kita mempunyai satu kesempatan
yang kalau dapat saya sebut adalah berkah yang kita peroleh dapat mendengarkan Dharma pada waktu yang tepat. Dan ini patut kita syukuri secara bersama-sama. Karena di luar sana banyak sekali umat Buddha yang belum memiliki kesempatan seperti yang Bapak Ibu terima pada hari ini. Sekali lagi, ini energi positif yang harus kita syukuri secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan satu topik dalam tinjauan atau dalam pandangan agama Buddha terkait dengan air berkah. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering mendengarkan Dharma terkait dengan kesabaran, bagaimana menangani stres atau emosi, atau mungkin terkait dengan mindfulness, meditasi, dan lain sebagainya. Saya jarang sekali melihat topik pembahasan tentang sesuatu yang berbeda, misalnya tentang air, tentang tanah, tentang api, mungkin juga tentang sesuatu yang jarang dibahas, ya, tentang galaksi, luar angkasa, teknologi, dan lain sebagainya. Dan ini jarang sekali ya saya menemukan disampaikan di wihara-wihara. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Yang akan saya sampaikan ini sudah pernah saya sampaikan di seminar internasional ya di Universitas di Bali sana, di Unhi. Dan Bapak Ibu kalau nanti googling ya di internet, tulis saja tentang filosofi air dalam kebudayaan Buddha, itu saya tulis dan dimuat di salah satu jurnal internasional. Dan hari ini saya sangat bersyukur karena saya dapat mempresentasikan kembali apa yang saya pikirkan terkait dengan kajian teoritis dalam agama Buddha terkait dengan air berkah. Bapak Ibu, kalau kita berbicara air, sudah tidak asing lagi. Ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun aktivitas kita pasti berhubungan dengan air. 100% yang hadir di sini termasuk saya, dalam aktivitas sehari-hari, pasti bersentuhan dengan air. Tidak mungkin tidak. Walaupun kita puasa, tidak mungkin tidak bersentuhan dengan air. Itu secara kasat mata kita ada interaksi dengan air. Tapi apakah Bapak Ibu sudah memahami secara mendalam terkait dengan air dalam kebudayaan agama Buddha, khususnya terkait dengan air berkah? Nah, mudah-mudahan ini yang akan saya sampaikan dapat menjadi oleh-oleh setelah pulang dari wihara ini. Kita lihat beberapa fakta dari air, Bapak Ibu. Jadi di bumi ini hampir 70% ya, termasuk di dalam tubuh kita, ya kira-kira 60-70% itu terdiri dari air. Ya kalau rumus kimianya kan H2O ya. Lalu penyebutan air ini berbeda-beda. Ada yang bilang aqua, ada yang bilang hidroksida, hidrogen, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam agama Buddha, air itu dalam bahasa Pali disebut sebagai apu. Ya, apu itu artinya air. Kan unsur kehidupan ada 4 ya Bapak Ibu. Ada air, ada tanah, ada udara, dan ada api. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah air atau apu. Lalu air selalu berada di mana-mana. Misalnya kita lihat di depan ada meja. Ya, kalau ditanya apakah ada air di dalam meja ini, atau mos atau mic yang saya pegang, atau pakaian
yang Bapak Ibu kenakan, apakah itu ada unsur air? Ada? Ada ya Bapak Ibu? Ada, tapi kadarnya sangat sedikit. Jadi semua hal yang terkait dengan yang dapat dilihat, yang dapat disentuh, intinya yang dapat dikontak dengan panca indera kita, itu pasti berhubungan dengan air. Namun karena keterbatasan panca indera kita tidak bisa melihat seperti bentuknya. Ya, kalau ini kan jelas ya bentuknya air. Namun kalau di bagian-bagian yang lain, misalnya matras yang Bapak Ibu duduki, kan kita nggak lihat bentuknya seperti yang di depan ini. Tapi sebenarnya ada komposisi air. Dan air berada di mana-mana. Ya, tanpa air tidak akan ada kehidupan. Ya, buktinya di luar angkasa sana, di planet-planet tertentu kan tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Nah, dengan demikian air dapat disebut sebagai ibu kehidupan. Ya, tidak mungkin ada kehidupan seperti kita sekarang tanpa adanya air. Karena salah satu syarat adanya kehidupan ada komposisi air. Di samping 3 yang lainnya, ya unsur api, unsur padat, dan unsur udara. Dan ini harus kita pahami. Nah, air juga dapat hadir dalam bentuk yang berbeda. Awan, lalu ada juga hujan di sungai, ya, di danau, lalu air es, dan lain sebagainya. Jadi wujudnya dapat berbeda-beda. Lalu yang paling menjadi kabar gembira, Bapak Ibu, ada seorang dokter, ya, seorang profesor dokter dari Jepang namanya Emoto. Jadi Emoto ini terkenal sebagai seorang ilmuwan yang membahas tentang air. Jadi melalui risetnya, melalui penelitiannya, Emoto ini meneliti terkait dengan air. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di PowerPoint, ya, itu ada 7 molekul-molekul air setelah air itu dipotong. Ya, ada 7. Jadi Dr. Emoto ini meneliti air dengan cara yang berbeda metodenya dengan para ilmuwan yang lain. Jadi Bapak Ibu coba lihat ke depan. Sekilas sepintas kita melihat air ya. Sekilas sepintas kan hanya jernih biasa ya. Hanya jernih biasa. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan satu treatment atau perlakuan khusus terhadap air ini, ya misalnya dibacakan mantra, dibacakan doa, lalu ada juga ditransfer energi negatif, maaf ngomong misalnya dicaci maki dengan bahasa-bahasa yang jelek atau bahasa yang kotor. Nah, setelah itu dilihat molekul airnya dengan alat tertentu yang dapat melihat apakah molekul itu berbeda. Nah, ini yang dilakukan oleh Dr. Emoto. Jadi ada 7 poin yang dilakukan Dr. Emoto. Itu air setelah didoakan secara Hindu. Jadi ada air didoakan secara Hindu. Ada juga air dibacakan mantra menggunakan bahasa Sanskerta, tentunya dalam agama Buddha. Lalu ada juga dengan kata-kata kotor, ya, caci makian. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu air tersebut didoakan bisa dalam jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih. Nah, setelah dilakukan treatment yang demikian, lalu dilihat perubahan dari molekul air tersebut. Ada perbedaan yang signifikan, Bapak Ibu. Setelah air tersebut ada treatmentnya. Ya, jadi air-air tersebut setelah dibacakan doa-doa, ya, secara Hindu, secara Buddha, dan lain sebagainya,
lalu dilihat molekulnya. Ya, ternyata molekulnya indah seperti kristal. Berbeda dengan air yang dicaci maki, yang ditransfer energi-energi buruk. Tidak berbentuk kristal, ya, jadi molekulnya tidak beraturan. Nah, ini yang dilakukan oleh Dr. Emoto. Nah, ternyata Bapak Ibu, air ini dapat menangkap, air dapat mengerti, air dapat merambatkan molekul. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, mengapa di dalam agama Buddha setiap kebaktian, pemberkahan rumah, doa orang sakit, doa orang meninggal, perayaan ulang tahun, dan lain sebagainya, pada saat misalnya puja bakti sekarang atau di waktu-waktu tertentu, air ditaruh di altar kan? Benar? Lalu Bapak Ibu membacakan parita, atau sanggahnya membacakan parita, atau sutra, atau mantra. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Coba Bapak Ibu, saya minta tolong. Satu orang mungkin bisa bantu menjawab. Tujuannya apa sih? Ya, misalnya orang sakit ya, biasanya kan manggil bantenya ya, kan menggunakan media air. Bisa dipercikkan atau nanti diminum sama yang sakit. Setelah dibacakan doa. Tujuannya apa sih? Ya tergantung kebutuhan ya jawabannya. Kalau orang sakit, biar sembuh. Kalau pemberkahan rumah, supaya rumah tersebut ada energi-energi positif. Kalau kebaktian seperti ini, pengharapannya beda-beda. Kalau yang sakit, supaya sembuh. Kalau yang stres, supaya mengurangi stres. Ya kan? Itu fungsinya. Nah, ini ada sejarahnya dalam agama Buddha, Bapak Ibu. Jadi pada masa lampau, di Wesali terjadi wabah penyakit, lepra. Nah, karena di Wesali terjadi wabah penyakit lepra, maka pihak kerajaan di daerah tersebut mengundang guru Buddha beserta murid untuk datang di daerah tersebut. Tujuannya apa? Supaya wabah penyakit tersebut hilang. Nah, pada saat Buddha diundang, sudah sampai di Wesali, Buddha di situ membabarkan sutta namanya Ratana Sutta. Lalu terjadilah pada waktu itu hujan lebat. Jadi mara bahaya, mara petaka, karena di situ banyak mayat yang membusuk. Lalu Buddha datang mengkhotbahkan Ratana Sutta. Lalu di daerah tersebut menjadi bersih. Wabah penyakit jadi hilang. Maka sampai sekarang Ratana Sutta selalu dibacakan untuk fungsinya supaya wabah penyakit hilang. Apa media yang digunakan waktu itu? Kalau kita lihat sejarahnya, satu air hujan datang pada waktu itu setelah Buddha berkhotbah. Lalu air dipercikkan di sekeliling kota Wesali. Sampai sekarang kan, kenapa umat Buddha menggunakan media air untuk banyak fungsi, ya, menyembuhkan orang sakit, lalu cacing rumah, lalu ulang tahun dan lain sebagainya. Itu sejarahnya terdapat di dalam Ratana Sutta yang sudah dicontohkan Buddha pada masa lalu. Nah, ternyata ini dibuktikan yang demikian ini oleh penelitian seorang Profesor Emoto dari Jepang ini, bahwa air ini akan berkhasiat jika ditransfer oleh sesuatu yang positif. Dan molekulnya akan bagus, nampak seperti kristal. Tapi kalau ditransfer energi negatif, maka molekulnya akan tidak beraturan, jelek. Dan penelitian ini tidak hanya sampai sini, Bapak Ibu. Ada juga air
diperlakukan ya dengan musik yang indah, yang rileks. Lalu yang satunya lagi diperlakukan dengan transfer musik yang metal, yang nggak beraturan. Setelah dilihat menggunakan metode tertentu, kristal di air, kedua air yang perlakuannya berbeda akan berbeda. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu bahwa air yang ditaruh di altar lalu dibacakan doa oleh para biku atau Bapak Ibu sendiri baca parita, ini sebenarnya kita mentransfer energi positif supaya air itu berhasil. Nah, yang menerima air pemberkahan nanti Bapak Ibu kan menerima air pemberkahan umumnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakin. Ya, ini dijelaskan di Milinda Panham. Yang pertama, Bapak Ibu yakin air itu akan berhasil. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mempunyai sila. Kalau umat rumah tangga 5 sila. Lalu yang ketiga, mempunyai timbunan karma baik di masa lalu. Jadi 3 ini diusahakan dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sakit atau ada masalah, bisa menggunakan metode ini. Airnya bisa diminum, airnya bisa dipercikkan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau 3 syarat ini seperti yang dijelaskan dalam Milinda Panha Bapak Ibu penuhi, air itu akan bermanfaat. Paham ya maksud saya? Nah, lalu air sebenarnya mempunyai banyak filosofi Bapak Ibu dalam agama Buddha. Kalau yang paling terkenal itu di dalam Vinaya, di Sekya 75, itu dijelaskan tidak boleh membuang air sembarangan. Tidak boleh membuang air sembarangan, termasuk menggunakan air sembarangan. Ya, termasuk buang air kecil tidak boleh sembarangan. Termasuk Bapak Ibu, jika suatu saat berdharma yatra, ya naik perahu dan lain sebagainya di danau yang jernih atau lautan yang jernih, lalu Bapak Ibu meludah sembarangan, ludah kan komposisinya air, tidak boleh. Karena kita adalah manusia. Ya, Bapak Ibu tahu apa itu manusia? Kita statusnya manusia ya sekarang ya. Apakah Bapak Ibu tahu apa itu manusia? Ada yang tahu? Manusia itu berasal dari dua kata. Mana dan usa. Mana itu pikiran, usa itu yang luhur. Jadi manusia itu artinya pikiran yang luhur. Pikiran yang luhur artinya tercermin dalam sikap yang luhur. Kenapa di banyak winaya itu dijelaskan hampir 100% terkait dengan perilaku? Ya karena apa? Karena status kita manusia. Jadi manusia itu pikiran yang luhur. Pikiran yang luhur tercermin dalam ucapan dan perilaku yang luhur. Jadi kalau perilaku kita luhur, kalau umat rumah tangga 5 sila ya, artinya Anda menghormati status Anda sebagai manusia. Kan logikanya begitu ya. Kalau kita belajar filsafat, logikanya seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita harus berjuang supaya kita menjadi mulia sesuai dengan status kita sebagai manusia. Nah, air yang kita gunakan sehari-hari ini mampu membersihkan berbagai macam jenis kotoran. Nah, dalam filosofi agama Buddha, kekotoran yang paling ditekankan adalah terkait dengan loba, dosa, dan moha. Pikiran, terkait dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi, kalau kita memahami filosofi air untuk membersihkan berbagai macam kotoran, bukan kotoran secara fisik,
tapi kekotoran secara batinnya. Kalau kita ingat air kan jernih ya, kita juga pengen dong supaya kita itu selalu jernih. Kan dalam Buddhism kan kita diajarkan oleh Buddha untuk mengikis kekotoran, kotoran batin, ya, supaya jernih. Kelak kita dapat mencapai nirwana. Nah, ini salah satu filosofi yang paling utama dalam agama Buddha. Di samping kalau kita lihat sifat air itu kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Nah, itu juga mengajarkan kita bahwa kita supaya tidak sombong, ya, tidak congkak. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara radikal atau secara mendalam bahwa air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, supaya kita itu mempunyai kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Ya. Jangan sampai karena status Anda tinggi atau kaya atau terpandang atau mempunyai fisik yang bagus dan lain sebagainya lalu congkak. Itu artinya belum memahami sifat sejati dari air. Ada satu kasus Bapak Ibu pada saat Buddha Sakyamuni bermeditasi di bawah pohon. Ada seorang pemuda meludahi beliau. Nah, di situ apakah Buddha membalas perilaku tersebut? Tidak. Jadi Buddha tetap tenang dengan meditasinya. Si pemuda tersebut berharap setelah diludahi Buddha akan marah dan menangis. Setelah beberapa hari pemuda itu selalu berpikir, kenapa Buddha tidak membalas perilaku tersebut? Nah, jadi pemuda ini berpikir terus, kenapa hal itu terjadi? Berpikir beberapa hari terus terkait dengan perilakunya itu, kenapa Buddha tidak membalas? Lalu setelah beberapa hari si pemuda ini sadar bahwa kalau Buddha membalas perbuatan tersebut, artinya Buddha sama dengan yang meludah tersebut. Tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu meniru sifat air. Nah, ini filosofinya banyak ya, ini hanya salah satunya aja. Lalu Bapak Ibu, ini pembahasan intinya sebenarnya di dalam Manggala Sutta. Seseorang yang memiliki sifat rendah hati, dia akan mengikis keserakahan. Jadi Bapak Ibu kalau rendah hati artinya mengikis keserakahan. Manusia kan apapun kalau diturut nggak ada habisnya. Benar? Sepakat nggak Bapak Ibu? Selalu ingin ini, ingin itu. Ya, panca indera kita kan selalu menuntut. Mata maunya lihat yang indah-indah, ya. Hidung maunya yang harum-harum, kulit yang sentuhannya enak dan lain sebagainya. Kalau itu semua dituruti nggak akan ada habisnya. Ya, nggak akan ada habisnya. Kalau selalu dituruti, maka sifat keserakahan akan selalu muncul. Dan Anda tidak latihan. Kita semua tidak latihan. Kalau selalu menuruti hal itu. Makanya Buddha berpesan kepada kita untuk dikendalikan. Ya, Anda boleh merasakan makanan yang enak. Anda boleh melihat yang bagus-bagus. Anda boleh menikmati sentuhan yang indah-indah. Tentu semua ada batasan, tidak berlebih. Ya, karena sesuatu yang berlebih, yang enak-enak dijelaskan dalam Sutta Pitaka itu akan berbahaya.
menimbulkan kemelekatan. Kalau sudah menimbulkan kemelekatan, Anda akan menderita. Enak itu kan sebentar, benar tidak? Enak itu sebentar, kalau kita makan hanya sebatas ini. Kalau kita melihat hanya sekilas sepintas. Besok pengen lagi. Dan itu nggak akan ada habisnya. Kalau dituruti terus, artinya serakah. Ya, kalau sudah serakah, tiket untuk masuk ke alam-alam rendah berikutnya. Makanya Bapak Ibu boleh mempunyai kesenangan, boleh menuruti kesenangan Anda, tapi harus dibatasi. Ya, harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka kebodohan batin akan berkembang terus. Jadi debu yang meliputi Bapak Ibu akan semakin tebal. Kalau semakin tebal, akan jauh dari kesucian. Nah, itu. Makanya kita tidak boleh angkuh. Biasanya kalau sifat keserakahan selalu dituruti dan terwujud, timbul keangkuhan, timbul kesombongan. Ini nampaknya sederhana ya Bapak Ibu, sederhana banget. Tapi kalau tidak dilatih dari sekarang secara perlahan-lahan, yang akan rugi kita sendiri. Ya, akan rugi kita sendiri. Jadi sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, khususnya umat perumah tangga, boleh Anda menikmati kesenangan-kesenangan indera. Boleh. Tapi ingat, semua ada resiko. Ya, umur kita sebagai manusia paling berapa sih rata-rata sekarang? 62 tahun. Itu rata-rata. Kalau 62 tahun penuh dengan kesenangan, berarti kesenangan Anda cuma 62 tahun. Berikutnya bagaimana kalkulasi? Ya, 62 tahun, ada satu kesalahan yang hanya sederhana. Kalau lahir kembali di alam yang rendah, dapat berkalpa-kalpa. Ya, hanya satu kesenangan indera yang dilakukan. Ya, ada kasus kan, umat rumah tangga mengedipkan matanya ke anggota sangga di kehidupan masa lampau dengan penuh godaan. Hanya mengedipkan mata. Setelah itu, setelah dia meninggal, lahir berapa kalpa di alam yang rendah. Hanya satu kesalahan kecil. Ya, makanya Bapak Ibu, kita semua mesti berhati-hati. Tidak hanya Bapak Ibu, termasuk kami yang lingkup sangga, harus hati-hati dalam banyak hal. Ya, ini harus kita pahami supaya hidup kita kualitasnya lebih bagus. Ya, kita semua kan di sini tidak sempurna, jadi harus latihan secara perlahan-lahan. Jadi gunanya kita datang ke wihara mendengarkan dharma adalah kita memahami dharma perlahan-lahan, lalu kita praktekkan perlahan-lahan. Tidak mungkin kita itu langsung sempurna, langsung bisa, itu tidak mungkin. Ya, semua butuh latihan. Buddha Sakyamuni dapat mencapai Samyak Sambuddha bertapanya 6 tahun. Latihan paramitanya berkalpa-kalpa di kehidupan lampau, mengendalikan indera. Berkalpa-kalpa. Jadi kita mesti contoh ya, pelan-pelan. Lakukan kebajikan pelan-pelan. Kendalikan indera kita pelan-pelan. Ya, jangan mudah emosi. Ya, jangan congkak karena Anda kaya misalnya, Anda mempunyai fisik yang bagus. Ya, ini nampaknya sederhana, tapi perlu kita bersama-sama untuk latih. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, terkait dengan sejarah munculnya pemberkahan, ya, terkait dengan kota Wesali yang saat itu terjadi wabah penyakit. Dan Bapak Ibu, di sejarah agama Buddha, ya, di sejarah agama Buddha di seluruh dunia, hampir semua wihara pada saat kebaktian, khususnya ada sangga, ya, waktu saji, ya, hampir semua wihara di seluruh dunia menggunakan air. Ya, jadi
ada satu kasus ya Bapak Ibu. Biasanya kan yang hadir di wihara itu banyak. Lalu ada anggota sangga yang membaca doa, parita atau mantra. Lalu dipercikkanlah air suci. Nah, ini ada cerita, ada seorang umat yang tidak kena air percikan tersebut. Ya, secara psikologi nampaknya kecewa ya. Benar nggak Ibu-Ibu? Ini saya tanya nih jujur di umat wihara ini. Kalau ada pemberkahan Bapak Ibu tidak kena air pemberkahan itu bagaimana perasaannya? Coba yang Ibu-Ibu dulu deh. Bagaimana perasaannya? Coba diutarakan, salah satu aja. Ada kecewa nggak sih? Ada ya? Ada kecewa? Ada. Kalau yang bapak-bapak, saya nggak usah tanyalah kalau yang bapak-bapak, karena bapak-bapak dulu saya yakin sering dikecewakan. Jadi udah sudah terbiasa. Ya gimana Bapak? Yang bapak-bapak. Secara psikologis pasti ada rasa kecewa ya. Kok saya tidak tidak kena air berkah tersebut dan lain sebagainya. Nah, ada satu kasus umat tidak kena air berkah itu, lalu datanglah ke salah satu bantinya yang mengungkapkan rasa kekecewaannya. Nah, bante tersebut memberikan satu wejangan kepada umat tersebut. Ya, memberikan satu wejangan. Kalau misalnya tidak terkena air pemberkahan, itu bukan maksud dari komunitas sangga tidak mengenai air tersebut. Kan biasanya rame, banyak, waktu terbatas, ya kan? Lalu perasaan kita sangga juga udah kena semua. Ya. Bukan maksud untuk tidak memberikan air itu ke Bapak Ibu. Nah, si bante tersebut memberikan masukan kepada umat tersebut. Justru itu kesempatan ibu untuk melatih rasa kerendahan hati. Kalau tidak memperoleh sesuatu yang baik, ya tidak memperoleh sesuatu yang baik, berarti belum waktunya yang baik itu sampai kepada Bapak Ibu. Sama halnya ada kasus Biku Ananda, Bapak Ibu. Biku Ananda itu selama hidupnya selalu menemani Buddha Gautama kemanapun pergi. Dan biku-biku utama yang lain sudah mencapai kesucian, arahat. Sedangkan Biku Ananda sudah sekian lama tidak mencapai arahat. Suatu ketika ada rasa, semacam rasa kecewa, semacam rasa sedih. Tapi Biku Ananda menyadari itu. Ya, menyadari itu. Dan menerima itu. Namun akhirnya juga Biku Ananda mencapai kesucian. Jadi si umat ini setelah mendapat penjelasan dari Bante, itu kesempatan ibu untuk melatih rasa rendah hati, bukan rendah diri ya, melatih rasa. Karena kalau kita terbiasa melatih yang demikian, ya, sifat-sifat yang demikian sering dilatih, ya, mindful, menerima kenyataan. Kalau sesuatu belum waktunya datang ke kita, itu tidak akan datang. Termasuk rezeki ya Bapak Ibu. Walaupun rezeki itu ada di samping Anda, ya rezeki itu ada di samping Anda. Kalau itu bukan milik Anda, nggak akan datang. Paham ya maksud saya? Jadi sifat-sifat yang demikian harus kita miliki. Kalau kita memahami sifat air, rendah, ya, artinya supaya kita nggak sombong, rendah hati, itu akan menenangkan kita. Akan menenangkan kita.
Nah, yang begini-begini Bapak Ibu nampaknya sederhana, tapi harus kita latih. Ya karena kita hidup kan tidak melulu berhubungan dengan materi yang kita peroleh, tapi kita juga harus menutrisi batin kita. Ya kalau kita terbiasa dengan sifat rendah hati, dengan sifat sabar, maka banyak hal yang akan kita peroleh secara spiritual. Ya. Biasanya kalau emosian dan lain sebagainya kan akan merusak organ-organ tubuh kita, akan mengganggu kerja organ tubuh kita. Nah ini gunanya Bapak Ibu kita memahami sifat air dan filosofi air supaya kita selalu rendah hati, bukan rendah diri ya, beda ya. Karena orang yang rendah hati, ya orang yang rendah hati, tidak sombong, dia pasti akan menang dalam segala kondisi. Nampaknya secara duniawi dia kalah, yaitu teoritisnya. Nampaknya secara duniawi dia kalah, tetapi secara spiritual dia menang. Dan itu akan membawa pada kedamaian dan terlahir di alam-alam yang lebih berbahagia. Ingat, banyak sejarah membuktikan pada masa lalu di kehidupan Buddha melatih ketidaksombongan. Meniru sifat-sifat air itu membawa pada hal-hal yang mulia. Ya, paling tidak setelah meninggal lahir di alam manusia dengan kondisi yang baik. Dekat dengan sangga, dekat dengan wihara, dapat mendengarkan dharma. Ya akhirnya memperoleh pencerahan. Nah itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya dibatasi 40 menit ya, sudah 40 menit ya sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti ini tolong panitia atau pihak wihara ini ada PowerPoint-nya ya. Tolong dikasih ke umat-umat biar bisa membaca. Kalau mau baca artikelnya, googling di internet ya, itu filosofi air dalam kebudayaan Buddha. Di situ artikelnya ada, ya, sudah dimuat di jurnal internasional dan sudah dibaca kurang lebih di 7 negara. Ya mudah-mudahan membantu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagi umat, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang akan bertanya? Ya, halo, nama Budaya Bante. Mau tanya, kalau kepercayaan banyak orang kan beda-beda ya. Tapi doanya kan biasanya sama ke Tuhannya masing-masing gitu kan. Nah, apakah doa dari agama Buddha dengan dari agama lain dengan bahasa Arab atau bahasa China bisa sama efeknya? Efek di air itu. Kayak yang tadi kan ada doa tentang kristal yang doa dan kristal yang cinta, itu kan berbeda. Apakah efek penyembuhannya akan sama? Apakah sebenarnya general gitu untuk kebaikan air itu? Gitu. Sama Nira, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang dilakukan oleh Profesor ya, Dr. Emoto ini, dia membatasi penelitiannya. Artinya ada 7 poin ya. Ada air yang dibacakan secara Buddhis, lalu secara Hindu, ada juga yang diperlakukan dengan transfer energi-energi buruk. Jadi kalau kita lihat general, ya secara general, secara umum, air yang ditransfer energi-energi baik, ya dalam bahasa apapun, ya itu rata-rata setelah air tersebut dilihat melekungnya, rata-rata akan berbentuk indah. Kristalnya juga kan berbeda-beda, tapi tetap indah, bagus. Lalu yang satu lagi dengan transfer
sesuatu yang buruk, rata-rata molekulnya jelek. Nah, ini secara general ya, secara general. Dan harus diperhatikan juga bahwa semakin lama air itu ditransfer energi positif dalam penelitian Emoto ini, ya, waktunya semakin lama, maka kristalnya akan semakin bagus. Sama halnya dengan mineral. Ya. Kenapa berlian itu begitu bagus? Terbentuknya berapa lama? Miliaran tahun, kan? Kenapa emas itu kadarnya berbeda-beda? Semakin lama emas itu, maka kadarnya akan karatnya semakin tinggi. Berbeda dengan emas yang masih muda. Logikanya begitu. Ya, sama halnya dengan seseorang belajar ilmu tertentu, ya, semakin lama dia mempelajari ilmu tersebut, maka dia akan semakin mahir. Ya, itu logikanya seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasi dari hanya satu faktor. Ya, kalau melihat air ini kan yang dilakukan oleh Dr. Emoto, ini kan waktu terbatas, lalu yang didoakan terbatas juga, artinya hanya beberapa segmen. Ya, secara Buddha menggunakan bahasa Sanskerta, waktunya 1 bulan. Lalu secara Hindu juga menggunakan versi Hindu, waktunya 1 bulan. Setelah itu baru dilihat, oh hasilnya seperti ini. Nah, ternyata ada lagi penelitian-penelitian yang lain, air itu dibacakan mantra, tapi jangka waktunya jauh lebih lama. Lalu dilihat 1 bulan, oh molekulnya bentuknya seperti ini. Lalu 2 bulan seperti ini. Ternyata semakin lama semakin bagus, semakin indah. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa mengeneralisasi hanya satu kesimpulan. Ya, namanya penelitian itu kan sifatnya dinamis, artinya berubah. Ya, berubah dan berubah. Sama halnya dulu waktu saya sekolah, ingat betul ya. Jadi benda terkecil itu apa sih? Dulu kan orang mengatakan atom, ya kan? Benar Bapak Ibu? Ya kan? Waktu saya dulu sekolah, benda terkecil atom. Tapi setelah ada penelitian berikutnya, ternyata bukan atom lagi. Ada namanya kuark. Nanti ada penelitian lagi. Saat ini yang dikatakan partikel terkecil adalah kuark. Saat ini. Suatu saat ada penelitian terbaru lagi, bisa jadi ada partikel lain lebih kecil dari itu. Jadi kesimpulan yang dulu gugur. Karena ada teoritis yang baru. Nah, maksud ya. Lalu kalau kita bicara fungsinya untuk apa, tergantung. Ya, tergantung. Tapi kalau dalam agama Buddha, kita lihat sejarahnya, fungsi air setelah dibacakan mantra, salah satunya untuk menghalau berbagai macam penyakit, mara bahaya, dan lain sebagainya. Oke, dapat diterima? Terima kasih. Mungkin boleh jika ada yang ingin bertanya satu lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, dari atas, boleh. Sebentar. Bapak Ibu nanti boleh boleh download kalau mau artikelnya. Kalau mau PowerPoint-nya boleh minta ke pihak wihara, nanti tolong disebarluaskan. Yang artikel ini dalam bentuk bahasa Inggris, ya nanti bisa dibaca, yang mengerti, yang tidak kan sekarang canggih ya, tinggal download lalu diterjemahkan secara online juga bisa. Ya, selamat pagi, selamat era. Saya William. Saya tadi ada sedikit pertanyaan terkait dengan cerita Samanera tadi yang terkait rezeki tadi ya, yang penjelasan ke umat yang tidak kena air berkah ya. Nah kan tadi Samanera bilang bahwa rezeki itu istilahnya kalau ada istilah rezeki belum sampai. Nah
Kalau dalam pengertian saya mungkin itu terkait juga dengan karma kita ya. Tapi di apa masyarakat umum kan ada yang mengatakan bahwa rezeki harus diusahakan. Nah, apakah kalau karma kita belum sampai, walaupun kita usahakan pasti nggak nyampe juga gitu, atau pasti lebih mempercepat dia untuk sampai rezeki itu? Itu sih, terima kasih. Iya, terima kasih. Di dalam agama Buddha ada namanya hukum kausalitas. Ya, hukum kausalitas itu adalah hukum saling ketergantungan. Kalau mau lebih jelasnya itu dibahas dalam pembahasan Paticcasamuppada. Ya kan? Kalau dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu sains, itu ada hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Tidak mungkin reaksi terbentuk tanpa adanya reaksi. Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang bukan milik Bapak Ibu akan datang. Yang bukan milik Bapak Ibu akan datang, itu tidak mungkin. Ya, tidak ada konsep kebetulan dalam agama Buddha. Ya, karena di dalam agama Buddha mengenal yang namanya hukum kausalitas, hukum saling ketergantungan, termasuk hoki dan lain sebagainya. Manusia itu tugasnya menciptakan hal-hal yang baik. Ya, menciptakan hal-hal yang baik dengan harapan hal-hal yang baik pula yang akan kita terima. Kalau Bapak Ibu menciptakan sesuatu yang baik, namun ternyata Bapak Ibu tidak menerimanya, itu tidak mungkin. Itu hanya berbicara waktu kapan. Ya, kalau Bapak Ibu menanam kebaikan, ternyata belum memperoleh kebaikan, berarti waktunya belum tiba. Waktu itu kan ada 3 dimensi. Waktu masa lalu, sekarang, yang akan datang. Kalau sekarang kita belum menerimanya, berarti yang akan datang kita menerimanya. Yang akan datang itu kapan? Kehidupan kita kan berputar, tidak hanya satu kelahiran. Jadi, jawaban saya bahwa kita sebagai umat Buddha harus memahami hukum kausalitas, hukum saling ketergantungan. Dan tugas kita adalah menciptakan hal-hal yang baik. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah berusaha sedemikian keras untuk melakukan kebaikan, lalu Bapak Ibu kok justru nggak menerima kebaikan? Jangan salah. Suatu saat akan menerima, tapi waktunya belum tiba. Sama dengan kehidupan Ananda. Ananda itu lama Bapak Ibu mengikuti Buddha. Tapi dalam sehari-harinya Ananda itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kok Ananda nggak secepatnya mencapai arahat? Tapi sabar terus. Akhirnya apa? Akhirnya beliau setelah Buddha wafat, beliau umurnya udah tua. Akhirnya beliau juga mencapai. Ada kasus juga di masa lalu, ada para biku yang banyak melakukan kebaikan, tapi nggak mencapai kesucian, justru meninggalnya malah naas dan tragis. Tapi tugas dia sebagai biku sudah melakukan banyak kebaikan. Dan kebaikan itu nanti suatu saat akan diperoleh. Ya, konsep ini Bapak Ibu harus tahu. Kalau Bapak Ibu melakukan kebaikan belum memperoleh kebaikan, terus lakukan kebaikan. Karena tugas kita itu. Dan kebaikan itu suatu saat akan menghampiri kita. Cuma waktunya saja berbeda. Ya, paham ya maksud saya? Dan hukum kausalitas, hukum saling ketergantungan, Bapak Ibu juga harus pahami. Ya, lebih jelasnya misalnya, kenapa orang itu jatuh? Kenapa orang itu jatuh? Apa sebabnya? Banyak sebab kan? Bisa aja hujan, bisa jalannya licin, bisa diganggu orang, bisa dan lain sebagainya. Apakah kita dapat menjudgment orang itu jatuh karena hujan? Belum tentu. Bisa ada faktor lain. Sama dengan rezeki. Ya. Bapak Ibu sudah berusaha sedemikian rupa, sudah rapi mengerjakan sesuatu,
ya bisnisnya sudah ditata dengan rapi dan lain sebagainya, tapi nggak ada keuntungan. Ada kan yang seperti itu? Ada. Sudah berdoa, sudah mengundang bante, mengundang sangga, sudah melakukan kebaikan, sudah pangsen, sudah lain sebagainya, sudah panggil ahli feng shui untuk tempat usahanya, tapi nggak ada keuntungan. Ada. Artinya apa? Artinya rezeki Anda belum sampai. Tapi Anda sudah melakukan kebaikan, suatu saat akan diterima di lain waktu. Jadi manusia itu harus, kalau umat Buddha harus berpikir radikal. Radikal itu artinya berpikir lebih mendalam. Ya, sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Saya kasih contoh. Ya. Seorang pemuda naik bis, ada nenek-nenek di pinggir pintu. Bisnya itu pintunya buka. Lalu bisnya melajunya kencang. Si pemuda ini karena bisnya lajunya kencang, pemuda ini narik dengan kuat si nenek-nenek ini. Apa yang terjadi? Si pemuda ini dihujat oleh orang-orang yang ada di dalam bis itu karena menarik nenek itu dengan keras. Tapi apa sesungguhnya? Si pemuda ini menyelamatkan nenek ini supaya tidak jatuh keluar karena pintunya terbuka. Jadi dari kasus ini Bapak Ibu, umat Buddha harus cerdas memikirkan sesuatu tidak hanya sekilas saja, ya, tapi lebih mendalam. Nah itu paham ya maksud saya? Dan satu kata kunci Bapak Ibu bagi kita ya umat Buddha, satu kata kunci, kebaikan itu harus dilakukan terus menerus, ya terus. Kadang kebaikan juga namanya manusia. Manusia ini kan makhluk human politik, ya kan? Kadang-kadang diolak-alik. Tapi umat Buddha seharusnya kebaikan selalu dilakukan terus-menerus, supaya amunisinya banyak. Kalau sekarang nggak bahagia, di kemudian hari bahagia. Paling tidak jangan jatuh di 4 alam apa ya. Ya paling tidak targetnya. Yang ngomong kasarnya, targetnya paling tidak nanti kalau lahir lagi paling nggak lahir jadi manusia lagi, dekat dengan wihara, dapat mendengarkan dharma, mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dharma. Ya paling tidak dapat berkumpul dengan orang-orang yang energinya positif, ya melakukan kebaikan secara bersama-sama. Ya, jadi jangan selalu berpikir negatif, ya karena akan membawa Anda pada hal-hal yang negatif. Tapi kita harus berpikir positif supaya kita berada di hal-hal yang positif. Ya itu ya. Tadi yang bertanya ya. Jadi jangan berpikir pendek. Ya, semua harus berpikir lebih mendalam. Kadang-kadang sesuatu yang buruk justru menyelamatkan kita. Ya, sesuatu yang buruk justru menyelamatkan kita. Sama halnya seorang mahasiswa yang bimbingan skripsi kepada dosennya. Ada itu dosennya yang marah-marah. Semua skripsinya halaman 1 ya, sampai halaman 100 dicoret-coret semua. Itu mahasiswanya stres. Tapi dosen ini justru menyelamatkan mahasiswa ini supaya tulisannya bagus dibaca oleh orang lain. Akhirnya dapat nilai bagus. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang buruk belum tentu buruk. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada umat yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Samanera Tejo atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Samanera Tejo akan meninggalkan bakti sala. Para umat dipersilakan untuk berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali. Para umat dipersilakan untuk duduk bersila kembali. Kita akan melanjutkan dengan
melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita, umat bisa menyalurkan dana melalui scan code kris atau ke kantong dana yang disediakan. Bila kita berdana untuk kepentingan Dharma, semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat siang, Namo Buddhaya. Hari ini saya akan menyanyikan lagu berjudul Lentera Dunia. Yang boleh tahu lagunya boleh ikut nyanyi. Yeah.
segala benci, pasti akan bahagia di bumi. Ya Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bapa. Mari kita mengikuti jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pasti akan bahagia di bumi. Sadarilah hidup ini tiada kekal adanya, keindahan kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kau bahagia di bumi. Ya, sekian dari saya. Nama saya Nadi Boyan, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin Puja Bakti. Pengumuman yang pertama, dibuka kesempatan untuk para sahabat yang ingin mengikuti latihan memimpin kebaktian Mahayana atau Liamkeng. Setiap hari Rabu diadakan pukul 19.30 sampai pukul 21 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi bisa menghubungi Ibu Meimei di 0817 88 183. Pengumuman selanjutnya, Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk umat menyalakan lampion Imlek dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 4721 atau tahun 2023. Pendaftaran bisa melalui nomor WA ke 0818 0292 6368. Kebaktian Malam Uposata Capgo dengan pendarasan Sutra Amitocing pada tanggal 5 Januari Kamis pukul 19 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Puja Bakti Liamkeng setiap hari Minggu akan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Januari tahun 2023 dengan pendarasan 88 Buddha pukul 8.30 sampai dengan 9.30 pagi di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong.
Etawata, halaman 40. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mendiang Lin Kui Huan. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rahantu Wihara Ekayana Serta. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika bunyang tang anumoditwa cirang rakantu rokasanti akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonyatinam hontu sukita hontu nyatayo idang wonyatinam hontu sukita hontu nyatayo idang wonyatinam hontu sukita hontu natayo dewo wasantu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ce raja bawantu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa ciram rakantu
Wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tam anumoditwa cirang rakhantu mendiang lim kuihwa akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa cirang rakhantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu mang parangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap andal. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo Dhammaya. Sabe sata bawantu sukitata
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.